Badan Gizi Nasional mengumpulkan seluruh pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Bekasi dan Karawang di Cikarang, Jawa Barat. Pengumpulan penanggung jawab SPPG ini untuk sosialisasi petunjuk teknis bantuan pemerintah revisi 3 program makan bergizi gratis. Guna menyamakan pemahaman seluruh pemangku kepentingan mengenai pedoman, juknis, dan SOP terbaru yang secara tegas mengutamakan kualitas layanan gizi, seluruh SPPG se-Bekasi dan Karawang dikumpulkan di Cikarang, Jawa Barat. Tenaga ahli bidang sistem dan tata kelola BGN, Alfariza menjelaskan, kegiatan ini dilaksanakan serentak di berbagai provinsi dimulai dari awal Oktober hingga perkiraan akhir November. Sosialisasi Juknis Banper Revisi 3 yang berlangsung di wilayah Jawa Barat ini melibatkan perwakilan dari 3 kabupaten kota, yakni Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Karawang. Alfariza mengungkapkan Juknis Banper Revisi 3 ini membawa penyesuaian signifikan terkait jumlah maksimal penerima manfaat yang dapat dilayani oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Menurutnya, penyesuaian ini dilakukan untuk mengembalikan program ke konsep rancangan awal, di mana jumlah optimal PM adalah 2.500 dan maksimal 3.000 per SPPG. Kebijakan ini diambil setelah BGN mengevaluasi dampak dari peningkatan PM yang terlampau cepat sebelumnya. Kita bisa mensosialisasikan pedoman, juknis, SOP yang sudah kami keluarkan di BGN. Jadi memang supaya pemahaman teman-teman SPPI, ahli gizi, akuntan, serta mitra itu utuh ya, dapat pemahaman yang utuh dan up to date dari kami BGN sendiri gitu, tidak dari yang lain. BGN kini berfokus pada kualitas yang diutamakan, bukan lagi kuantitas. Alfariza juga menambahkan bahwa arahan penyesuaian ini didapatkan dari Kepala Badan atas arahan dari Presiden. Saudara, anggota Komisi 3 DPR RI Dapil Riau I, Muhammad Rahul melakukan pengawasan distribusi makan bergizi gratis MBG ke sekolah. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan Hanani langsung dari Pekanbaru, Riau. Selamat siang Hanani, silakan informasi Anda selengkapnya. Sekali bahwa dalam rangka memastikan pendistribusian makan bergizi gratis di Provinsi Riau, khususnya di Kabupaten Rokan Hulu, anggota Komisi 3 Dapil Riau I, Muhammad Rahul, melakukan kunjungan ke SD Negeri 1 yang berada di Kecamatan Tandur, Kabupaten Rokan Hulu. Secara geografis, Kecamatan Tandur ini cukup terpencil dan jauh dari pusat keramaian. Dari hasil peninjauan yang dilakukan anggota Komisi 3 DPR RI Dapil Riau I, Muhammad Rahul beserta timnya, para siswa di SD negeri ini sangat antusias untuk menerima makanan bergizi gratis dan tentunya mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas direalisasikannya program secara nasional yang tentu ini bermanfaat bagi peningkatan gizi siswa dan juga multiplier efeknya ada beban ekonomi keluarga yang berkurang, khususnya bagi keluarga yang kurang mampu. Dan dalam pendistribusian makanan bergizi gratis ini prosesnya berjalan aman dan juga lancar. Berikut kita dengarkan penjelasan dari anggota Komisi 3 DPR RI Dapil Riau I, Muhammad Rahul. Di sekolah ini SD 01 Kecamatan Tandun, dan syukurnya di sini realisasi makanannya anak-anak suka dan mereka berterima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Saudara, dengan adanya program makan bergizi gratis tentu diharapkan akan lahir generasi emas Indonesia 2045 yang berdaya saing, sehat, dan juga profesional. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Provinsi Riau. Kembali ke studio. Ya, Hanain dari Riau, terima kasih, selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Sebanyak 1.029 siswa di MTSN Pasaman Barat mendapat makan bergizi gratis MBG. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan Asher Fania langsung dari Sumatera Barat. Selamat siang Fania, silakan informasi Anda selengkapnya.
Ya, terima kasih. Selamat siang Akbar dan saudara. Program makan bergizi gratis mulai dilaksanakan di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat. Dan sebanyak 1029 siswa MTSN 4 Pasaman Barat mulai menerima program makan bergizi gratis atau MBG ini. Sejumlah siswa mengaku senang dengan program MBG karena menu yang disajikan bukan hanya bergizi, tapi juga lezat dan variatif. Kemendak Pasaman Barat juga turut mengapresiasi program MBG ini dan berharap ke depan akan ada penambahan dapur-dapur MBG lainnya di Kabupaten Pasaman Barat sehingga program ini bisa menyentuh semua lapisan penerima MBG di bawah naungan Kementerian Agama. Data dari Kementerian Agama Pasaman Barat, pesantren atau sekolah boarding saat ini sudah ada yang memiliki dapur sendiri. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menargetkan perluasan penerima program MBG hingga 3.000 siswa. Dan Kabupaten Pasaman Barat tentunya terus berupaya untuk memperluas jangkauan program MBG dan juga saat ini Badan Gizi Nasional telah menambah 2 titik dapur MBG baru di Kabupaten Pasaman Barat. Kehadiran MBG ini tentunya diharapkan dapat membantu penurunan angka stunting di Kabupaten Pasaman Barat. Demikian laporan di Kota Padang, Sumatera Barat. Kita kembali ke studio. Fania dari Sumatera Barat, terima kasih. Selamat bertugas kembali. Saudara Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan inspeksi mendadak di kios pupuk Mitra Tani Sejati di Kecamatan Kota Bumi Utara, Lampung Utara. Sidak ini untuk memastikan langsung implementasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20% di seluruh Indonesia tepat sasaran. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Kodari berdialog langsung dengan distributor dan petani dalam sidak. Mentan Amran menjelaskan kebijakan penurunan harga pupuk ini merupakan wujud nyata keberpihakan Presiden Prabowo Subianto kepada petani. Para petani yang hadir pun menyampaikan rasa syukur mereka atas kebijakan pemerintah tersebut. Ini perintah Bapak Presiden, harga pupuk diturunkan 20%. Dan ini terjadi pertama kali dalam sejarah pertanian Indonesia harga pupuk turun ekstrim. APBN tidak bertambah, volumenya bertambah 700.000 ton. Dan akan membangun pabrik baru 7 unit akan diresmikan oleh Bapak Presiden sebelum 2029, 5 unit. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Kodari menegaskan temuan di lapangan membuktikan efektivitas kebijakan pemerintah. Artinya, kebijakan terimplementasi secara cepat dan langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kita dari KSP ya monitoring evaluasi selain kami hari ini menghadiri acara panen kedelai. Ini tadi diajak mendadak oleh Pak Mentan juga melihat. Ini betul-betul impromptu ya. Ini spontan nih. Dan ternyata hari ini memang terbukti ya Pak ya bahwa harga itu turun di sini. Turun 20%. Nah, bayangkan ini keputusan dibuat di Jakarta. Implementasinya baru beberapa hari ini di Kota Bumi, Lampung tereksekusi dengan baik. Sebelumnya, pemerintah secara resmi menurunkan harga eceran tertinggi atau HET pupuk hingga 20% berlaku mulai 22 Oktober 2025. Penurunan harga ini sesuai keputusan Menteri Pertanian meliputi seluruh jenis pupuk bersubsidi yang digunakan petani. Agus Mugni Hakim, TVRI Lampung melaporkan. Saudara, pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Sintang terus berproses. Kopdes didorong melakukan pembangunan gerai yang bekerja sama dengan pihak ketiga. Proses pembangunan Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Sintang terus berjalan. Saat ini seluruh Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Sintang sudah memiliki badan hukum. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sintang, Syarif Yasser Arafat mengatakan, saat ini Koperasi Desa Merah Putih diarahkan untuk melakukan pembangunan gerai di seluruh kecamatan. Pembangunan kantor itu akan bekerja sama dengan pihak ketiga, TNI Polri, serta OPD terkait. Ada sekitar 60 Kopdes Merah Putih yang menjadi prioritas pembangunan oleh pemerintah pusat. Pembangunan akan dilakukan bertahap dengan lahan yang harus disiapkan masing-masing desa berkisar 600 sampai 1.000 meter persegi. Nah, jadi sekarang tahap pelaksanaan pembangunan kantor atau gerai. Kopdes Merah Putih itu kerjasama antara PT Nantara melalui PT Agrinas, TNI, dan OPD terkait lah. Nah, salah satu hal yang diminta itu adalah desa menyiapkan lahan
milik desa, kurang lebih antara 600 sampai 1000 meter persegi untuk pembangunan itu. Kadis Pemdes Kabupaten Sintang Syarif Yasser Arafat menambahkan, pembangunan sudah mulai dilakukan sejak pertengahan Oktober lalu dan akan dilakukan bertahap. Pemda hanya menunggu karena pembangunan gerai dilakukan pemerintah pusat bersama pihak terkait lainnya. Widi Aryadi melaporkan. Saudara, pemerintah Kabupaten Ende resmi meluncurkan operasional Koperasi Merah Putih. Untuk mengetahui informasi selengkapnya kita telah terhubung dengan Debbie langsung dari Nusa Tenggara Timur. Selamat siang Debbie, silakan informasi Anda selengkapnya. Ya, selamat siang Akbar dan juga pemirsa. Bupati Ende Yosef Benediktus Bede Oda meresmikan pembukaan operasional Koperasi Desa Merah Putih di Desa Wolotopo, Kecamatan Donda, Kabupaten Ende. Dan pemirsa, peluncuran ini menandai langkah penting dalam memperkuat perekonomian berbasis desa dan kelurahan di Kabupaten Ende. Dan untuk diketahui pemirsa, KMP Wolotopo ini merupakan Koperasi Desa Merah Putih pertama yang beroperasi di Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur. Koperasi Merah Putih Desa Wolotopo ini mengoperasikan 5 jenis usaha utama, yaitu yang pertama gerai kearifan lokal yang berfokus menjual hasil kerajinan tangan dan tenun ikat khas Wolotopo. Kemudian gerai alat tulis kantor yang berfokus menyediakan layanan administrasi perkantoran bagi warga dan juga instansi. Kemudian gerai simpan pinjam yang memudahkan akses permodalan bagi masyarakat. Gerai mini ATM yang berfungsi untuk mendekatkan layanan perbankan di masyarakat desa, serta yang terakhir adalah gerai pergudangan yang berfokus untuk mendukung distribusi hasil pertanian dan produk lokal masyarakat Wolotopo. Dan pemirsa, Koperasi Desa Merah Putih Desa Wolotopo memiliki anggota sebanyak 200 orang hingga saat ini dan aset sebesar 3.085.000 yang dihimpun dari simpanan pokok dan simpanan wajib para anggotanya. Bupati Ende menyampaikan bahwa pembentukan Koperasi Merah Putih di tingkat desa adalah penggerak utama perekonomian lokal yang berpotensi untuk menciptakan lapangan kerja, kemudian meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan ekonomi berbasis koperasi, serta meningkatkan ketahanan pangan, sosial, ekonomi masyarakat. Dan pemirsa, Bupati berharap agar seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Ende dapat mengambil contoh dari Koperasi Merah Putih Wolotopo ini dan segera mengoperasikan Koperasi Desa Merah Putih pada tahun ini. Dan pemirsa, mari kita simak bersama cuplikan wawancara kami bersama dengan Bupati Ende Yosef Bede Oda. Perlu saya sampaikan bahwa ini adalah Koperasi Desa Merah Putih yang pertama dari Kabupaten Ende yang launching operasionalnya, dan yang lainnya akan segera mengikuti. Dan ini makanya saya minta semua kecamatan, semua desa, kelurahan segera ya mengoperasikan Koperasi Desa Merah Putih ini untuk tahun ini. Ya, kita tidak tunggu-tunggu, kita harus segera dan mudah-mudahan tahun-tahun ini kita bisa mengoperasikan semua koperasi. Ya, Akbar dan juga pemirsa, kehadiran Koperasi Merah Putih Wolotopo ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi masyarakat desa Wolotopo dalam peningkatan ekonomi berbasis desa melalui koperasi. Dan kehadiran Koperasi Merah Putih Wolotopo ini juga diharapkan dapat menjadi percontohan bagi desa-desa lainnya di Kabupaten Ende agar sesuai dengan arahan Bupati dapat segera mengoperasikan Desa Merah Putih pada tahun ini. Demikian yang dapat kami laporkan dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Akbar, kembali ke Anda. Ya, Debbie dari NTT, terima kasih, selamat bertugas kembali.